Ini pastikan jalan. Oke, selamat pagi anak ibu kelas 7. Pagi ibu. Oke, gimana hari ini kabarnya anak ibu? Sehat semua? Sehat bu. Oke, jadi sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu, disiapkan dipimpin ketua kelas. Berdiri. Sebelum kita memulai pelajaran, karena kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru. Selamat pagi ibu. Oke, selamat pagi, silakan duduk semua. Hari ini ada yang tidak hadir, sekretaris? Hadir semua ya. Oke, mantap. Berarti semangat kalian untuk belajar hari ini luar biasa. Oh bu, apa ini namanya? Si Ira. Kenapa dia nggak hadir? Ada sakit ya. Ini tadi suratnya ya. Harus diantar ya teman kalian si Ira. Sakit jalannya ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran. Pelajaran apa yang apa kita? Ilmu pengetahuan sosial. Nah, jadi anak ibu seperti yang sudah ibu ingatkan kalian di pertemuan sebelumnya, hari ini kita melanjutkan materi kita tentang komponen peta dan fungsi dari peta. Oke, komponen peta dan apa? Fungsi peta. Fungsi peta. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, coba dulu kita untuk memacu semangat kalian dulu ya. Kalau ibu bilang tepuk 1, semua bilang bu. Udah? Ingat ya, kalau ibu bilang tepuk 1, bu. Oke, tes ya. Tepuk 1, bu. Kalau ibu bilang tepuk 2, ha. Tepuk 2, ha. Tepuk 3, yes, yes, yes. Udah? Ingat? Udah ingat ya? Oke, ibu tes sekali lagi. Tepuk 1, bu. Tepuk 2, ha. Tepuk 3, yes, yes, yes. Oke, sekarang ibu ganti ya. Abang-abangnya didengar anakku sayang. Tepuk 1, 3. Nah, ini kok lemah sekali. Berarti kalau ibu bilang tepuk 1, 3, kalian bilangnya apa? Yes, yes, yes. Paham? Oke, kita tes ya. Tepuk 1, 3. Yes, yes, yes. Ini saya kurang semangat. Yang laki-laki tolong kasih contoh dulu. Laki-laki aja. Tepuk 1, 2. Oke, yang perempuan tepuk 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Perempuan kayaknya malu-malu. Ayo sekali lagi terakhir semuanya ya. Tepuk 3, 1. Yes, yes, yes. Oke, tepuk 2, 1, 3. Yes, yes, yes. Oke, yuk tangan kita. Oke, nah pagi ini kita masuk materi kita masih tentang peta. Minggu lalu kalian sudah ibu ajarkan apa itu arti peta. Boleh sambil dibuka buku paketnya anak ya. Kita nggak ujian ini ya. Jadi bisa kok buka buku paketnya. Ayo buka buku paketnya IPS. Halaman berapa itu tentang peta? Oke, silakan kalian buka buku paket kalian. Halaman 16. Halaman 16. Halaman 16. Sudah? Oke, nah ayo kasih tahu ibu siapa yang berani angkat tangan apa itu arti dari peta. Minggu lalu sudah. Oke, silakan Kak. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datar menggunakan skala tertentu. Nah, peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil dengan skala pada bidang datar. Nah, ibu mau tanya dulu sama kalian, peta, atlas, globe, sama atau tidak ini nak? Sama atau tidak? Kalau peta dia katanya tadi pada bidang datar.
Nah, siapa di sini yang pernah lihat peta? Oke, berarti masih ada yang belum. Oke, turun tangannya. Ibu yakin kalian semua pasti sudah pernah melihat peta. Di buku pelajaranmu atau SD pun, kamu pasti sudah pernah lihat peta. Mungkin kamu nggak terpikir bahwa itu peta. Oke, siapa tadi yang udah pernah lihat peta? Ibu tanya lagi sekali lagi anak ibu. Yang sudah pernah lihat peta, oke, turun tangan. Silakan Abrar, peta apa yang pernah kamu lihat? Nah, peta Indonesia katanya. Yang lain, peta apa yang pernah kamu lihat? Peta Sumatera Utara, provinsi kita, ya. Nah, jadi anak ibu, peta itu sangat besar peranannya. Coba, pernah nggak kamu rasakan manfaat dari peta itu sendiri? Pernah. Apa itu manfaatnya yang kamu rasakan dengan peta, dengan adanya peta? Bisa menunjukkan jalan yang kita tidak ketahui. Bisa menunjukkan jalan yang tidak kita ketahui. Oke, bisa menunjukkan jalan yang tidak kita ketahui. Benar. Nah, misalnya ya, kita ada mau pergi ke satu tujuan yang belum pernah kita datangi sama sekali anak ibu. Nah, kita ada undangan atau mengunjungi saudara kita yang cukup jauh jaraknya dari rumah kita tinggal. Nah, kita tinggal buka yang namanya peta. Atau pernah nggak bayangkan kalau misalnya ada orang pendaki puncak gunung atau orang yang suka menjelajah, ya kan? Dia pergi ke tempat tujuan yang baru, misalnya dia masuk ke dalam hutan, dia nggak punya yang namanya peta, bahkan dia nggak punya yang namanya kompas. Tahu kompas? Apa itu kompas? Kok bisa kompas itu bergerak-gerak dia menunjukkan arah mata angin? Karena ada magnetnya. Nah, itu dia ya. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada peta, maka apa yang terjadi sama orang yang masuk di dalam tersesat? Tidak pinter, pasti dia tersesat. Nah, jadi itu salah satu contoh aplikasi dari pentingnya kamu belajar peta. Ya, jadi tujuan kita belajar tentang peta pada hari ini adalah nanti setelah belajar kamu bisa yang pertama menganalisis komponen peta. Kemudian kamu bisa menganalisis fungsi dari peta dan yang terakhir nanti kamu bisa membuat peta dengan komponennya yang lengkap. Oke, apa itu Bu komponen peta? Apa itu Bu manfaat peta? Nanti kan kita bahas. Oke, sebelumnya Ibu mau menampilkan sebuah video. Ketika videonya tayang diperhatikan karena ini materi kita hari ini ya, Nak ya. Selamat datang di channel Ruang Oke. Kita akan melakukan ulasan-ulasan mengenai fenomena-fenomena global. Oke, Ibu stop dulu. Nah, jadi nanti dalam video ini akan ditayangkan apa saja komponen-komponen dari peta. Ya, Nak ya. Jadi tolong perhatikan, kalau boleh kamu buat catatan-catatanmu, boleh ya, bagus ya. Apa yang kamu rasa penting silakan dicatat karena nanti kalian akan diskusi kelompok ya, seperti yang sudah pernah Ibu ingatkan semalam. Nanti diskusi kelompoknya 4 orang dalam satu kelompok ya, nggak perlu kita putar-putar bangku, tinggal bagaimana kalian bisa berhadapan dengan teman kalian ya. Oke, sudah ya. Kalau mau mencatat-catat atau banding-bandingkan dengan buku paketnya, boleh ya, anak ibu ya. Oke, sudah siap untuk menonton tayangannya? Sudah. Yang di belakang cukup jelas. Nampak ya? Memang videonya. Berapa? Jam videonya tadi. nggak begitu Jam. Sudah bisa ibu putar videonya. Sudah ya. Selama video ditayangkan, tolong jangan ribut, jangan lakukan aktivitas yang lain yang tidak ada hubungan dengan kalian. Ini nggak Tayangan kecepatan ya. jam. Oke, Nggak kecepatan. kita mulai. Kecepatan berapa menit? Oh, kecepatan 2 menit gitu.
ada bidang datar dengan skala tertentu melalui teknik. Definisi peta tersebut belum tentu menjadi definisi yang sama di masa lalu maupun masa yang akan datang. Pengetahuan mengenai teknik menggambar lokasi atau sesuatu yang menunjukkan suatu tempat di permukaan bumi sudah ada sejak tahun 2300 sebelum Masehi oleh bangsa Babylon. Pada mulanya, teknik tersebut atau yang kita kenal dengan pemetaan digambarkan melalui atau takdir yang hanya berbagai. Namun, pada zaman Yunani kuno, adanya penemuan teori oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa bumi bulat membuat peta berkembang menjadi jauh lebih tinggi. Peta buat menjadi sesuatu yang memiliki nilai absolut dengan hadirnya penggunaan skala dan garis khayal. Terlebih, di era perkembangan investasi, ilmu pengetahuan dan teknologi benar-benar memberikan dampak dan pengaruh yang luar biasa dalam perkembangan. Masa sekarang ini, data tidak hanya ditampilkan dalam bentuk data manual, tapi sudah banyak ditampilkan dalam bentuk data. Terlepas dari dinamika atau perkembangannya, semua data dikatakan baik apabila mampu menjadi unsur-unsur atau komponen yang memang dibutuhkan dalam sebuah peta yang berfungsi memberikan kemudahan bagi setiap pembaca. Apa saja komponennya? Ini masuk komponen-komponen peta ya. Perhatikan ya nak. Bandingkan dengan bentuk materinya. Siapa tahu ada yang mau ditambahkan, tambahkan buat ya. Adalah unsur atau komponen pertama yang dibutuhkan pada sebuah peta. Sama halnya seperti fungsi judul pada sebuah buku, judul peta juga memiliki fungsi yang sama, yakni mewakili isi atau informasi yang ada di dalam. Kemudian, gambaran dari keseluruhan informasi yang disajikan tersirat dalam judul. Lihat di mana posisi judulnya, perhatikan. Untuk tadi dia pasti tanda panah. Masuk komponen yang kedua, orientasi peta. Adalah pedoman arah pada peta yang digambarkan dalam bentuk dari anak panah atau beberapa bentuk. Karena arah yang selalu dimunculkan adalah arah yang menuju kepada arah utara. Hal ini sangat perlu untuk dicantumkan agar posisi titik tertentu pada peta menjadi mudah diidentifikasi. Oleh karena itu, keberadaan pedoman arah mata atau orientasi peta ini Oke, perhatikan lagi tanda panahnya nak. Yang mana itu? Tuh, kasih contoh tuh. skala adalah Komponen yang ketiga, skala. peta dengan jarak sebenarnya berapa. Skala merupakan komponen pada peta yang perlu dicantumkan agar penerima informasi atau si pembaca peta Tuh, posisi skala di mana? Tuh, ada jelas ya. Skala 1/12.500 meter. skala yang disajikan pada peta dapat berupa skala angka atau nilai, skala yang berwujud angka-angka ataupun skala garis atau grafik yang ditunjukkan dengan garis linear disertai dengan perbandingan pada setiap garis. Ataupun jenis skala yang terakhir yaitu berupa skala verbal yang dinyatakan dalam bentuk kalimat baku sebagai bentuk. Menggambarkan kondisi permukaan
komponen yang selanjutnya simbol peta. Oke, perhatikan. Ini arti dari simbol peta. Ada simbol, ada lambang. Sama itu simbol sama lambang. Lambang yang digunakan tersebut haruslah bersifat universal ataupun konvensional. Jadi, sesuai dengan kewajiban umum ataupun mudah dipahami secara terdapat beberapa jenis simbol yang digunakan pada benda, yaitu simbol warna, simbol garis, simbol titik, simbol area, dan simbol titik. Keberadaan simbol-simbol itulah yang memudahkan. Oke, Bu Ena, kita stop dulu ya. Bu Ena. Kita lanjut ya, Nak ya. Oke, komponen yang selanjutnya legenda. Ini legenda apa ya? Perhatikan artinya. Apakah sama dengan legenda pada pelajaran bahasa Indonesia? Karena fungsi legenda adalah menjelaskan atau memberikan keterangan dari setiap simbol yang ada pada sehingga Tuh, legenda tempatnya di situ, Nak. Tuh, nampak ya? Kalau batas kelurahan dia dikasih garis, titik-titik garis lagi. Nah, ini lettering. Ini pada buku paket kalian di Warata tidak ada. Lettering itu cara menuliskan. Nah, lettering pada peta merupakan cara menuliskan untuk setiap objek yang tergambar pada peta. Setidaknya ada beberapa aturan penulisan dalam peta yang harus diperhatikan. Pertama, untuk penamaan seperti negara. nah ini kan negara nih. Dikasih huruf kapital semua, ya. Nah, lampu samudra, huruf kapital juga dicetak miring. Nah, jadi nggak sembarangan menulis-nulis di peta itu ya, ada aturannya, Nak. Nah, ini nama-nama kota. Nih, seperti biasa, huruf awal, huruf kapital. Nah, ini penampakan alam, danau, teluk, yang kecil-kecil dia, seperti biasa. Agak apa dia ya, cetak miring. Nah, ini perairan dikasih warna biru menuliskannya ya, ditulis dengan tinta warna biru. Yang non perairan ditulis dengan warna apa? Hitam. Oke, jadi nanti tugas kalian membuat peta tidak boleh asal penulisannya ya. Nah, ini garis astronomis. Garis cahaya yang bergerak secara vertikal atau yang dikenal dengan garis bujur yang membagi bumi menjadi dua bagian, bagian barat dan bagian serta garis lintang yang mencari bumi secara horizontal membagi bumi menjadi belahan utara dan belahan selatan. Fungsi dari garis bumi adalah Nah, ini yang sudah Ibu terangkan di awal-awal pertemuan. Ini garis lintang, nih ya, yang horizontal, garis bujur yang vertikal, ya. komponen berikutnya adalah insert atau indeks peta. Nah, ini inset atau indeks peta. Kita perlu menentukan lokasi daerah yang tergambar terhadap daerah sekitar. Khusus untuk peta persegi atau peta yang bersambungan, indeks peta sangat diperlukan. Demikian juga, set peta yang berisikan
kecil berfungsi sebagai penutup lokasi. Daerah-daerah yang dikatakan dan belum banyak dikenal oleh masyarakat umum perlu dilengkapi oleh petunjuk yang berupa. Yang menjadikan unsur Nah, ini insetnya nih. Nah, ini yang dipetakan. Posisinya mana? Nih. Nah, yang dikasih warna itulah peta yang besar ini. Paham ya, Nak? Paham. Oke. dan sumber dan asal perbuatan. Sumber data merupakan komponen yang penting karena merupakan keterangan tentang asal dari data-data yang diinformasikan dalam data. Juga bisa melakukan kesimpulan ketika data-data yang disampaikan dalam data yang disampaikan dari informasi-informasi yang terdapat pada data. Setelah itu, namun pembuatan data juga harus muncul dalam peta. Nah, itu sumbernya dari mana peta itu? Nah, peta penggunaan lahan. Oke. Skala sumber asalnya berapa? 1:250.000. Tahun berapa sumbernya itu? Nah, 2011 sampai 2021 itu adalah sumber petanya. Oke, udah tahu tadi ya apa saja yang menjadi komponen dari peta? Sudah? Masih ingat apa aja komponen petanya? Oke, kalau masih ingat, Ibu akan menampilkan contoh dari peta. Oke, ini peta apa nih, Nak? Peta, oke, peta Indonesia ya. Coba Ibu tanya nih, lihat kursornya, nampak kursor Ibu ya? Nampak ya? Ini pulau apa ini, Nak? Sumatera. Oke, 5 pulau besar di Indonesia harus hafal loh, udah kelas 7 ya. Ini yang di bawah sini, sebelah selatannya ini oke, good. Nah, yang ini peta apa, Nak? Yang ini? Perhatiannya tetap ke depan ya, anak Ibu ya. Yang ini pulau apa? Oke, nah jadi kita ulang ya. Ini Sumatera, Kalimantan, Jawa. Ini apa tadi? Sulawesi. Yang terakhir apa? Papua. Oke, pinter. Nah, sekarang kita masuk lagi ke peta selanjutnya. Nah, ini agak-agak blur dia ya, tapi jelas ya. Ini peta apa ini, Nak? Oke, ini peta pulau Sumatera. Oke. Nah, yang terakhir ini ada komponennya lengkap ya. Terakhir perhatikan yang ini. Oke, perhatikan yang ini. Nah, ini dia. Oke. Ini tadi sudah ditampilkan pada layar ya, Nak ya. Di sini jelas ya judul peta. Nih judul petanya. Nih, mungkin dari belakang kurang jelas ya. Ini judul peta. Coba Ibu besarkan ya. Soalnya. Coba ya. Oke, nah judul peta di sini ya. Mungkin belakang kurang jelas ya tulisannya ya. Ini adalah peta kepadatan penduduk Kota Surakarta tahun 2009 ya, Nak ya. Nah, kepadatan penduduk katanya. Yang kedua, skala peta. Yang mana yang skala peta? Apakah yang ini? Ini? Ya. Ini? Ya. Ya. Ini? Ya. Ini skalanya ya, Nak ya. Skala itu tadi apa? Perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Perhatikan ya, nanti tugasnya seperti ini ya, Nak Ibu. Oke, yang ketiga, simbol peta. Yang mana simbol peta? Apakah yang Ibu tunjuk ini? Yang mana? Ini? Jelas ya. Oke, selanjutnya warna peta. Warna kalau kita lihat di sini ada yang ini warna apa ini? Warna biru atau warna hijau ini ya? Warna hijau toska tuh pada temanmu. Ada yang hijau-hijau toska, ada yang biru muda ya. Berbeda-beda. Ada artinya. Nah, ini. Kalau biru muda yang ini artinya apa? Ada keterangannya. Oh, ternyata yang biru muda menurut penjelasan di sini penduduknya sedikit. Nah, kemudian ada yang birunya agak gelap.
Tapi nggak gelap lagi lah Bu, nggak biru tua ya nih, semakin gelap ya. Ini agak padat penduduknya. Nah, ini yang di sebelah bawah ini, anak ibu sebelah selatan ini, yang warnanya hijau toska kata temanmu tadi, ini padat sekali penduduknya, sangat padat penduduknya, dempet-dempet lah rumah ini, ya, banyak jumlah penduduknya. Paham anak ibu? Paham. Oke. Nah, kemudian legenda di sini bukan pelajaran bahasa Indonesia, legenda dalam buku bukan ya, tapi legenda itu yang mana? Nih, legenda itu adalah keterangan mengenai simbol, ya. Jadi tadi peta punya simbol. Simbol itu mungkin nggak semua orang paham, ya. Kalau misalnya anak ibu segitiga dikasih warna hitam, ini simbol yang menandakan apa? Menandakan gunung. Nah, seandainya segitiganya dikasih warna merah, ini apa? Gunung api. Nah, kalian pinter-pinter udah paham kalian, tapi bisa aja ada orang yang membaca, misalnya membaca peta adikmu kelas 3 SD, dia nggak paham arti simbol itu. Dia lihat di sini di legenda, oh rupanya kalau segitiganya dikasih warna merah itu artinya di situ gunung api. Nah, itu ya. Oke, nah kita lanjut. Orientasi yang mana? Yang ini? Tidak ya. Yang mana orientasi? Iya. Ya. Ibu tambahkan lagi ya. Ini sumber dan tahun pembuatan peta. Ya. Sini ya sumbernya ada. Nah tadi ada juga katanya di video itu garis lintang dan garis bujur. Oke, garis koordinat katanya. Nah kalau dia yang ini. Nah ini adalah garis lintang. Nah, sementara yang di atas itu adalah garis bujur. Oke, sampai di sini warna ibu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke. Nah, ternyata teknologi itu semakin berkembang. Sehingga peta yang tadinya hanya berwujud kertas, sekarang sudah ditemukan yang namanya peta digital. Pernah dengar peta digital? Pernah ya? Pernah lihat peta digital? Nah, oke. Nah, peta digital itu adalah peta yang muncul karena adanya perkembangan zaman, sehingga ada perkembangan teknologi ya, sehingga peta tadi tidak hanya dalam wujud kertas. Kita lanjut ya, Nak. Nah, peta digital ini kalian pernah di sini menggunakan aplikasi ojek online? Pernah. Adalah salah satu contoh dari pengembangan peta digital. Nah, siapa di sini yang pernah dapat undangan ditampilkan denahnya secara online? Kalian saya dapat undangannya dari WhatsApp. Oke, mantap. Banyak ya. Oke, itu tangannya. Terima kasih. Nah, jadi ketika kalian buka undangan itu, kalian terima undangannya, kalian klik lihat lokasi pesta misalnya kan, oh ditunjukkan ada mapsnya, ada petanya, ya. Ada di sini yang sudah pernah menggunakan aplikasi online? Ada? Oke, ada ya. Oke, berbagai macam merek ya. Kalian biasanya pesan apa online, Nak? Makanan. Pernah menggunakan transportasinya? Pernah. Ya. Pernah belanja online? Nah, jadi peta digital ini memberikan banyak sekali manfaat. Dengan adanya peta digital, tadi yang pertama, kita bisa memudahkan untuk menemukan alamat tujuan. Oke, yang kedua, selain memudahkan alamat tujuan, kita juga bisa mengestimasi. Apa arti estimasi? Menduga, memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat tujuan. Selain mengestimasi waktu, bisa juga untuk mengestimasi biaya yang dibutuhkan. Oke, secara logikamu, mana biaya pengirimannya yang lebih besar? Pengiriman barang dari Jakarta ke Sumatera atau pengiriman barang dari Jakarta ke Papua? Dari Jakarta ke Papua. Itu pasti yang lebih besar butuh biayanya ya, anak ibu. Nah, kemudian pernah nggak kalian jalan naik kereta atau jalan naik mobil lain biasa
biasanya ya jalan naik mobil sama keluarga, ayahmu membuka yang namanya Google Maps di mobil. Pernah ya, oke Google katanya ya kan, balik kanan, belok kanan gitu ya kan, ada suara-suaranya ya nak ya. Nah ternyata di Maps itu, di Google Maps itu ada di jalan itu nak, beda-beda nggak warnanya? Maksudnya di garisnya itu, di rutenya itu berbeda warnanya ya. Nah ternyata kalau rutenya itu warna merah, ini jalannya bagaimana? Macet. Oh ternyata jalannya itu sangat macet, sedang macet. Itulah kecanggihan zaman ini nak, karena ada satelit tadi ya. Jadi tahu oh ternyata yang merah ini padat ini macet ini. Nah dengan adanya peta digital, kalau dikasih tahu macet jalan, maka diberitahukan jalan alternatif. Oke. Nah jadi di sini ibu akan tampilkan satu contoh video. Ini video tentang pemanfaatan peta digital ya. Oke, videonya ini enggak lama. Wah. Oke, perhatikan ya. Nah inilah tampilannya ya. Jadi tampilan, pernah semua buka aplikasi ojek online ya? Ya, oke. Tampilan kita dengan tampilan si drivernya itu, pengemudinya itu tidak sama ya nak ya. Oke, ini tampilan si drivernya itu. Nah, nampak di situ nama pemesannya siapa. Nah, ini yang ibu bilang tadi, warna merah, macet kami berarti, ya. Sebetulnya saya menggunakan digital dan saya sebagai driver untuk mengantar dan mengantar. Terima kasih. Oke, itu dia ya. Oke, ya. Oke. Oke, nah coba dilihat dulu buku paket kalian, fungsi peta digital ada di halaman berapa itu nak? Ada di halaman berapa? 20, halaman 22. Ini tadi ya. Oke. Nah, ada tulisan yang cetak biru itu ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, peta digital dimanfaatkan untuk satu, pengembangan transportasi berbasis online. Yang kedua apa? Yang kedua, perhitungan estimasi ya. Ini tadi ya. Nah, itu ada contoh, ada gambar tuh ya. Ini gambarnya ibu tampilkan tadi videonya. Seperti ini ya. Ada tulisannya di situ kan, selesai antar katanya. Beda tampilan penumpang dengan pengemudi ya. Kemudian apalagi di halaman 23. Oh ya ibu bilang tadi nih. Nih di halaman 23 ada rute jalurnya itu kan. Nah yang kita jalani yang warna biru tuh. Kebetulan itu jalannya nggak ada yang macet itu, nggak ada yang padat ya. Jadi lempeng aja terus jalannya itu ya. Kalau kuning dia agak macet ya. Tapi yang parah macetnya itu yang warna merah ya. Oke, dari video, dari keterangan yang ada di buku, ada yang mau bertanya tentang peta digital? Ada? Sudah paham? Sudah paham. Oke. Nah, jadi kalau kalian semuanya sudah paham, kita akan lanjutkan ke diskusi kelompok, ya. Ke diskusi kelompok. Apa diskusi kelompoknya? Nih, ibu jelaskan dulu. Ibu jelaskan dulu, ya. Nah, nanti ibu akan bagikan tugas
tugas kalian. Tugas kalian dibagikan nanti satu kelompok untuk 4 orang. Jadi kertasnya hanya 1, ya. Di sini nanti buat yang namanya nama berempat, ya. Tuliskan nama berempat, nama lengkap berempat. Kelasnya kelas 77. Kemudian absen ini lewatkan saja hari tanggal hari ini, ya. Nah, oke, coba dibentuk dulu kelompoknya biar dijelaskan. Kalian berempat, diputar aja bangkunya ya. Kalian berempat dulu. Berempat ya, berempat. Kalian berempat dulu. Raisa pindah ke sini nanti. Bukan ibu. Kalian berempat ya. Yang di belakang letakkan aja tempat ini. Kalian belum ya? Ya diatur dulu, jangan dulu dikerjakan. Tunggu dulu arahan dari ibu nak. Dulu arahan dari ibu. Boleh ibu geser ke sana, ibu geser Ya, juga lah. yang Kenapa? pasti dulu yang mana ya? Jangan saya kalau di sini ibu. Ya udah, ini berempat. Kalian berempat. Saya berempat. Nah, sudah semua lihat kertasnya udah dipegang. Sudah diatur bangkunya senyaman mungkin. Sudah ya. Oke, boleh dipindah. Tadi ini yang ibu bilang isikan tugas kalian. Kita hidupkan dulu lampunya ya. Oke, ini isikan identitas kalian anak ibu. Nah, kemudian tugas perhatikan gambar di bawah ini. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar peta. Oh, ini angka-angkanya apa, Bu? Atau masuk angka-angka? Ayo, coba baca Kak. Kata-kata yang dilengkapilah. Bila keterangan untuk kota berikut dengan cara geser kotak di bawah itu sesuai dengan nomor pembuat serta disatukan. Kalian yang berdua dulu. Kalian belum ya? Masih kedua. Pindahin. Bawa satu kursi. Satu aja, satu kursinya ya. Ya, tunggu ya nak. Ada yang belum. Satu aja dibawa ya. Bu, ini namanya sendiri. Oke, sudah dulu. Nah, jadi di situ isikan biodata tadi sudah ibu terangkan. Jadi kalau kamu mau perhatikan, pasti tahu ya. Tadi sudah ibu terangkan. Nah, katanya yang menjadi tugas kelompok kalian adalah lengkapi keterangan unsur peta berikut dengan cara. Ini katanya geser kotak ya, karena kita tidak geser kotak karena ini kenyataannya harusnya online ya, tapi tidak usah. Kita pakai kertas saja. Nah, di sini ada kotak-kotak kecil. Kotak biru nampak? Nampak. Yang pertama bacaannya apa? Sumber. Nah, sumber peta ini ditunjukkan oleh nomor berapa? Itu maksudnya, ya. Apakah nomor 6? Apakah nomor 7? Ya. Jadi kamu buatkan nanti di atasnya, misalnya, oh sumber itu contoh nomor, misalnya sumber itu contohnya nomor 7, buatlah di atasnya 7, gitu. Paham? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Ada ya? Oke. Nah, silakan kasih waktu diskusi 5 menit. Ayo. 5 menit ya waktunya. Kalau ada yang bingung, angkat tangannya ya.
ya, jangan gerakan bosan ya. Kalau muat nama lengkap, pokoknya jangan nama panggilan. Jangan nama panggilannya. Nama depan aja udah cukup. Nanti jangan nama rumah. Yang panjang, Bu. Absen kosongkan saja. Kalau tidak ingat absen kosongkan saja. Rantingkul, ada yang tahu rantingkul apa? Rantingkul itu istilah nama lain untuk garis koordinat. Garis koordinat ada di dalam ada kucing rantingkul. Garis koordinat. Ayo, yang gampang dulu boleh. Ini kan ada agenda ya. Agenda atau simbol. Ini nomor 4 kan yang di dalam kotak. Nomor 5 kotak. Jadi mana simbol yang ada ini? Nomor 4 biasanya. Nomor 5 kotaknya. Apa itu? 4 dan 5 perhatikan panahnya. Nomor 5 dia menunjukkan kotaknya. Nomor 4 dia menunjukkan tulisan di dalam kotak itu.
Mas, udah lewat 5 menit, ada yang sudah siap? Udah siap? Yakin? Iya. Kan dulu kasih perpanjangan waktu 5 menit. Kita kasih waktu 5 menit lagi. Ini lagi ikut di warna Ayo, suaranya jangan saling ribut ya. Ya siap nak. Sudah, itu tunggu 2 menit lagi. Siap tidak siap? Ayo. Oke, udah biar kita tampilkan dulu 2 kelompok maju. Ayo siap? Udah yakin? Bisa nanti usul maju? Coba kerjain terbaik.
Udah ya, udah mulai ribut ibu rasa ini udah siap berarti ya. Oke. Nah, kalau sudah siap, satu orang siap, satu kelompok mana yang mau bantu maju silakan. Yang berani ibu siap, tunggu. Ada yang mau? Apa itu udah siap? Apa udah selesai nak? Yang mana yang belum? Skala kita yang mana? Ayo, skala ada belum? Mana skala? Enggak ada. Nah, skala yang apa? Berbandingkan skala peta dengan jarak sebenarnya. Tapi skala yang mana? Ya. Mana apa yang belum? Berarti itu kan tadi ibu bilang, berarti itu garis koordinat, garis bintang, garis lurus. Berarti yang nomor berapa? Orientasi gampang loh. Orientasi. Iya kan? Iya benar. Teruslah. Berarti sisanya apa? Berarti mana sisanya? Kepalamu terang kali. Nah. Baik udah. Udah. Udah maju dia. Oke, satu. Ini kelompoknya yang mana? Ini gitu ya. Mana? Udah siap? Ini masih ada yang kurang berarti tur. Apa simbol? Mana simbol? Simbol ditunjukkan nomor berapa? Coba lihat mana yang bisa, mana yang bisa. Lihat mana yang bisa. Oke, sudah ya, udah siap semua ya, ibu lihat ya. Oke, nah jadi ini temanku akan membacakan hasil diskusi. Yang lain dengar, tolong jangan kerjakan aktivitas yang lain. Perhatikan, ya, tolong perhatikan teman-teman. Ya, kita kan ibu ingatkan selalu saling menghargai. Ya, kalau teman-teman itu dengarkan. Ya, oke, mana kelompoknya nih? Mana kelompoknya? Angkat tangan dulu. Oke, silakan teman-temannya. Bukan gitu, ini sumber. Oh, kami dari kelompok. Saya kan bacakan nama kelompoknya. Kami dari kelompok Sabira, Hendrik, Doka, Sakina. Oke, bacakan sumber ditunjukkan oleh nomor. Ditunjukkan oleh nomor 6, dari kami ditunjukkan oleh nomor 8, kalau kami ditunjukkan oleh nomor 3, kalau peta ditunjukkan nomor 10, pengedar ditunjukkan nomor 4, insert ditunjukkan nomor 2. Perhatikan dengan jawaban kalian, samakan. Sama atau berbeda? Siapa tahu teman kalian ada silang, ada salah. Ditunjukkan oleh nomor 3. Ditunjukkan oleh nomor 12. Simbol ditunjukkan oleh nomor 5. Warna ditunjukkan oleh nomor 15. Judul ditunjukkan oleh nomor 1. Kamu pembuatan ditunjukkan oleh nomor 2. Adakah yang punya jawaban berbeda? Boleh angkat tangan. Ada? Yang mana yang berbedanya? Legenda sama simbol. Oke. Ya, ada simbol. Bimbingan untuk legenda dan simbol. Simbol nomor berapa? 4.
Legenda nomor berapa? 5. Kamu tadi buat legenda nomor berapa? Legenda nomor 4. Salah Bu. Legenda kamu nomor 4 ya. Simbol nomor 5. Oke. Nah, coba sekarang kamu maju dulu. Oke, maju. Jangan dulu. Biar kita bandingkan. Oke. Nah, coba. Yang lain juga perhatikan ya. Oke. Kotak yang pertama di situ apa, Nak? Kotak yang pertama di situ apa? Sumber. Kamu nomor berapa di situ? Sama. Berarti bedanya hanya itu tadi, ya. Oke. Nah, kalian yang paling banyak salahnya Ibu lihat adalah membedakan legenda dengan simbol. Simbol itu apa? Simbol itu apa? Tanda-tanda lambang, anak. Nah, jadi simbol itu yang mana Ibu pinjam? Simbol itu yang di dalam kotak. Legenda itu yang mana? Kotaknya. Paham? Jadi simbol itu yang mana? Oh, yang warna merah ini, kotak merah gitu. Paham ya, Nak? Oke, berarti simbol ditunjukkan oleh panah nomor berapa? Nomor 4, ya. Legenda ditunjukkan oleh panah nomor berapa? 5. Oke, gak apa-apa ya, namanya belajar. Pasti ada yang salah. Besok kalau ujian gak salah lagi kelompok orang ini, ya. Oke, Ibu rasa cukup buat kelompok aja contohnya ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita ganti lagi kelompok yang lain. Oke, silakan. Untuk tugas kelompoknya dikumpulkan setiap orang perwakilan kebetulan beda. Ya, kalian semua boleh duduk. Kami tolong keluarkanmu. Oke, suaranya kondusif. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang komponen pH, sudah belajar tentang manfaat dari pH kita dan apa yang kita dibilang. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kalian benar-benar udah paham atau belum? Kita akan quiz ketika dulu, ya. Jadi nanti di sini terbukti kalian sudah paham atau belum, ya. Silakan Ibu sudah ingatkan kalian untuk membawa HP, boleh keluarkan HP-nya, langsung buka grup WhatsApp kelas kita ya, jangan lupa yang lain ya, buka grup WA kelas. Boleh kembali, boleh juga. Linknya nanti Ibu kirim ya. Jadi buat semua di WA. Jawabannya Bu, kode. Nanti kalau keluar pertemuan di kodenya. Dengar ya, pokoknya tugas kalian dengan anakku saya. Ibu akan kirim serta linknya di grup WA. Link yang Ibu kirim itu nanti kalian klik ya. Kamu jadi apa ya? Bentar ya.
Ini coba arahkan aja ke sini Nisa. Coba buka semua way ground ini ya. Kayak ini tandai way ground itu klik buka semua bukan. From masuk itu ya. Buka from udah ketikkan ini lah way ground. Udah? Nih, udah buka. Kalau udah, klik kan background-nya. Itu. Udah? Fotokan. Iya, udah dapat kan paling atas itu. Background. Paling atas itu udah. Klik background-nya itu. Udah. Klik background-nya. Yang mana, Bu? Kalau dia buat masukkan kode, ketika itu 88603. Bu, mana, Bu? Kalau sudah seperti ini tampilannya, klik enter kode. Kalau sudah bantu temannya, kalau sudah enter kode, masukkan. Apa? Gak nampak kalau nggak sama. 1 jam. Enter kode. Itu kodenya 846033. Ini kode ya. Kodenya berapa? 846033. Bu, ayo sekarang Bu. Apa itu? Sekarang mau biasa. Mulai. Iya. Masukkan nama. Sudah mulai Bu. Iya, silakan. Kalau sudah mulai kemana? Jalan. 8 berapa? Baca ya. 84. Ya. Enggak, Bu? Itu kodenya.
Kamu udah masuk? Ada yang belum? Udah semua ya? Ini ada namanya nih kan? Belum? Aku dulu nih. Siapa kesana? Aku tenang. Raidan, peringkat berapa? Peringkat berapa? Dia 2. Gue bantuin. Ulangi yang mana? Yang putar-putar itu masalah sinyal ya, jadi tidak apa. Coba angkat tangan yang sudah siap. Semuanya ya, oke, silakan tulis tangannya. Ini hanya pembiasaan kalian ya, jadi kalau mesti putar-putar, kamu udah usahakan tadi itu masalah sinyal ya, jadi nggak masalah ya. Oke, ini dibuka kiri tulisnya dulu ya. Yang tidak berhasil masuk nggak masalah ya. Oke, ini dia juara satunya ada si Tania. Oke, anak ibu, coba semuanya dulu. Ibu mau tanya dulu, apa saja yang sudah kalian pelajari sepanjang pertemuan ini? Ada yang mau suara? Apa yang sudah kalian pelajari? Tentang peta. Oke. Nah, selain itu peta apa lagi? Letak astronomis. Oke, sekarang siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Oke, silakan Kak. Udah kan. Transportasi, 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 kedua,
dan pembuatan peta. Oke, jadi itu adalah yang sudah kita pelajari hari ini ya. Nah, oke, makasih Bapak Ibu. Nah, untuk tugasmu selanjutnya adalah silakan kamu buat tugas lagi membuat peta lengkap dengan komponennya, ya. Oke. Oke ya. Paham Bapak Ibu? Paham. Oke, membuat peta dengan komponen